Halo guys, balik lagi di Senpai Z, tempatnya ngebahas apa aja soal Jepangan. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah cinta sejati yang penuh haru dari Jepang tentang pasangan bernama Hisashi dan Mai. Cerita ini bukan cuma cerita karangan, tapi betulan kisah nyata. Hisashi dengan setia menunggu Mai yang koma selama bertahun-tahun hanya untuk mengetahui bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang tak bisa diingat oleh Mai. Setiap kali Mai berusaha mengingat, rasa sakit di kepalanya justru semakin menjadi. Demi kesehatan Mai, Hisashi pun memilih melepaskannya. Kisah Hisashi dan Mai kemudian diadaptasi menjadi film Hachinen Toshikoshi no Hanayome Kiseki no Jitsuwa alias The 8-Year Engagement yang rilis pada tahun 2017. Tanpa basa-basi busuk, kita langsung ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan kencan buta di sebuah restoran. Hisashi terlihat tidak menikmati suasana, lebih banyak diam hingga membuat temannya menyarankan untuk lebih santai. Kemudian, Hisashi pamit ke toilet. Rupanya, ia sedang mengalami gangguan pencernaan. Ia memaksakan diri hadir karena tidak enak menolak ajakan temannya. Hisashi dan teman-temannya bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil. Setelah makan malam, teman-temannya mengajak karaoke. Namun, Hisashi yang merasa tidak enak, badan memilih pulang duluan. Saat itu, perempuan bernama Mai memanggilnya. Mai mengungkapkan tentang sikap Hisashi yang terlalu dingin, tidak bisa pura-pura senang. Mai mengaku juga tidak menikmati kencan tersebut, tapi tetap berusaha terlihat senang demi menghormati teman-temannya. Hisashi meminta maaf, lalu menjelaskan penyebabnya karena sakit perut karena makan daging dan minum alkohol. Mendengar itu, Mai sempat merasa tidak enak karena menyalahkannya. Tapi akhirnya menjadi tertawa karena ternyata penyebabnya hanya sakit perut. Lalu Mai memberi Hisashi kantong penghangat untuk digunakan di perutnya. Sejak pertemuan itu, mereka mulai jadi sering bertemu untuk jalan-jalan berdua. Mereka jadi semakin kenal satu sama lain. Mai bercerita bahwa ia bercita-cita menjadi koki dan saat SMA pernah bekerja paruh waktu di restoran. Suatu hari, mereka pergi ke restoran yang sudah lama Mai ingin kunjungi. Mereka juga mencoba memancing ikan kembung. Hubungan mereka semakin dekat, bahkan Hisashi sering mengunjungi restoran tempat Mai bekerja. Saat berkunjung ke rumah Mai, Hisashi melihat foto-foto masa kecilnya Mai. Ibunya bercerita tentang perjuangan Mai saat kelas 6 SD. Mai sedang sakit demam, tapi tetap ikut lomba olahraga dan berhasil juara pertama. Ayah Mai kemudian bertanya tentang masa kecil Hisashi, dan Hisashi menceritakan bahwa ia pernah demam sehari sebelum pertunjukan musik karena terlalu khawatir. Pada malam Natal, mereka merayakan bersama di apartemen sederhana milik Hisashi. Suasana penuh tawa, mereka bertukar kado dan makan malam. Tapi Mai tidak sengaja menarik taplak meja sampai semua makanan jatuh. Momen-momen kecil ini membuat hubungan mereka menjadi hangat. Puncaknya di suatu malam yang dingin saat mereka duduk bersama menikmati pemandangan kota. Hisashi meminta izin melihat cincin yang dipakai Mai, cincin pemberiannya. Saat Mai kasih cincinnya, diam-diam Hisashi menukar cincin itu dengan cincin lamaran dan memakaikannya di jari manis Mai. Awalnya Mai kira itu hanya cincin yang sama, tapi kemudian dia sadar bahwa itu cincin berbeda. Hisashi pun mengajaknya menikah dan Mai menerimanya dengan menangis bahagia. Mereka pun mulai menyiapkan pernikahan. Mai ingin menikah di sebuah gedung tertentu dan Hisashi langsung bereservasi tanggal 17 Maret, hari pertemuan pertama mereka. Mata Mai berbinar.
Mai merasa hidupnya penuh kebahagiaan. Kepalanya sempat sakit, tapi dia berpikir itu karena saking bahagianya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, Mai mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Saat melihat foto-foto Mai dan Hisashi sedang pergi ke air terjun dan ke restoran udon, Mai berkata ia tidak pernah datang ke tempat-tempat itu. Tak lama, Hisashi langsung bawa Mai ke rumah sakit. Sebelum masuk mobil, Mai berteriak histeris. Sesampainya di rumah sakit, Mai masih dalam keadaan histeris. Dokter dan perawat pun langsung memeriksanya. Keesokan harinya, Hisashi mendapat kabar bahwa Mai sempat mengalami henti jantung. Dokter menyelamatkannya, tetapi kemungkinan Mai akan terus koma. Hisashi setia menemaninya setiap hari, merekam video-video singkat untuk nanti diperlihatkan saat Mai sudah sadar. Hasil diagnosis dokter adalah limbik encephalitis akibat tumor ovarium, penyakit yang sangat langka. Meskipun sulit dan orang tua Mai pesimis, Hisashi tetap percaya bahwa Mai akan sadar. Ia bahkan mencoba memperbarui reservasi gedung pernikahan untuk tahun depan, namun ditolak karena tak ada jaminan kapan Mai akan bangun. Orang tua Mai sempat meminta Hisashi untuk melupakan putri mereka, namun Hisashi menolak karena sudah membuat janji dengan Mai. Setelah 6 bulan koma, pada pertengahan 2008, Mai akhirnya sadar. Orang tua Mai pun langsung datang ke rumah sakit. Namun, dokter menjelaskan bahwa kondisinya seperti bayi baru lahir yang harus belajar semuanya dari awal, dan ingatannya tidak bisa dipastikan akan kembali seperti semula. Hisashi berusaha membantu mengembalikan ingatan Mai, tapi tidak ingin memaksa. Bertahun-tahun berlalu, Mai menjalani terapi. Kondisi Mai membaik, tapi ia tetap tak bisa mengingat Hisashi. Meski begitu, Hisashi tetap berada di samping Mai. Suatu hari, Mai berusaha menemui Hisashi sendirian ke apartemen Hisashi. Dalam perjalanan, ia jatuh dari kursi roda saat hujan. Kemudian, Hisashi segera datang menolong. Mai pun menangis frustrasi karena tak bisa mengingatnya. Keesokan harinya, Hisashi membawa Mai ke sebuah puncak. Akhirnya, Hisashi memutuskan mengakhiri hubungan mereka demi kebaikan Mai. Ia pindah kerja ke bengkel besar di desa. Mai pun sudah bisa pulang ke rumah. Mai juga terus menjalani terapi. Bertahun-tahun kemudian, Mai sedang melewati gedung yang menjadi lokasi pernikahan impiannya. Dia akhirnya mengetahui dari pengelola gedung itu bahwa Hisashi tetap memesan tanggal pernikahan mereka, yaitu 17 Maret di setiap tahunnya. Mai mencoba membuka ponsel dengan tanggal pertemuan mereka dan berhasil. Di ponsel tersebut, Mai menemukan ratusan video dari Hisashi. Melihat itu, Mai memberanikan diri menyusul Hisashi. Saat bertemu, ia berkata bahwa meski tak mengingat masa lalu, ia jatuh cinta lagi pada Hisashi. Mereka pun kembali bersama, menikah, dan pada Juni 2015 lahirlah putra mereka. Itulah kisah cinta Hisashi dan Mai yang diadaptasi ke film 8-Year Engagement tahun 2017. Kisah mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu bertahan meski diuji waktu dan ingatan. Gimana film ini menurut kalian? Dan habis ini enaknya bahas film apa lagi? Komen di bawah ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan makasih juga buat yang udah subscribe.